Vietnam makin ketar-ketir, Marcelino Ferdinand menjadi wonderkid nomor 1 di Eropa. Jordi Amat resmi mendapatkan gelar bangsawan dan menjadi sorotan di Inggris gara-gara berdarah biru. Sintayong tak akan pergi kemana-mana, tetap melatih timnas Indonesia. Pemain andalan Sintayong, Pratama Arhan, dilirik oleh klub asal Thailand. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Vietnam ketar-ketir, gol Marcelino Ferdinand di Belgia guncang Eropa. Ya, gelandang timnas U22 Indonesia Marcelino Ferdinand akhirnya mencatatkan gol perdananya bersama KMSK Dense pada playoff Divisi 2 Liga Belgia. Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand berhasil membawa KMSK Dense menang atas Excelsior Virton dengan skor akhir telak 3-1. Catatan gol Marcelino Ferdinand, si bocil dari Indonesia ini, ternyata mendapat sorotan dari media Vietnam. Ya, gelandang nomor 1 timnas U22 Indonesia bersinar di Eropa sebelum SEA Games ke-32, tulis media Vietnam itu. Lebih lanjut, media tersebut menilai Marcelino akan menjadi ancaman bagi lawan-lawan tim U22 Indonesia di SEA Games 2023. Terlihat penampilan Marcelino Ferdinand di skuad U22 Indonesia sangat menjanjikan. Kesulitan bagi lawan di SEA Games tahun ini, tulis media Vietnam itu. Selain Marcelino Ferdinand, timnas U22 Indonesia juga banyak diisi pemain potensial seperti Rizky Ridho, Alfiandra Dewangga, Beckham Putra, dan Witan Sulaiman. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu masuk pada babak kedua tepatnya pada menit ke-46 menggantikan Jur Sekerievers. Marcelino mencetak gol ketiga KMSK Dense pada menit ke-77 melalui sontekan dari dalam kotak penalti yang sangat dingin. Diketahui Marcelino Ferdinand adalah salah satu dari 2 pemain abroad yang dipanggil pelatih Indra Sapri untuk memperkuat timnas U22 Indonesia. Satu pemain lainnya adalah Pratama Arhan yang bermain di Tokyo Verdy, Jepang. Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan sudah bergabung ke timnas U22 Indonesia. Skuad timnas Indonesia dijadwalkan akan berangkat ke Kamboja pada hari Selasa 25 April 2023. Sementara itu, timnas U22 Indonesia pada SEA Games 2023 masuk dalam grup A bersama tuan rumah Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste, grup yang cukup enteng. Pertandingan pertama timnas U22 Indonesia melawan Filipina pada 29 April 2023. Selanjutnya, timnas U22 Indonesia menghadapi Myanmar pada 4 Mei. Laga ketiga timnas U22 Indonesia melawan Timor Leste pada 7 Mei. Terakhir, tim besutan Indra Sapri itu akan melawan tuan rumah Kamboja pada 10 Mei. Bek tangguh timnas Indonesia Jordi Amat menjadi sorotan di Inggris. Ya, darah keturunan Indonesia dari Jordi Amat ternyata bukan sembarangan. Pemain naturalisasi asal Spanyol itu merupakan keturunan raja. Sontak hal ini jadi perhatian dari media Inggris Team Talk. Jordi Amat memiliki darah keturunan dari Raja Siau yang bermukim di daerah Sulawesi Utara. Sontak hal ini membuat Tim Talk terkejut, apalagi di Inggris dan Spanyol keturunan raja punya tempat spesial. Dalam beberapa kesempatan, komentator di Malaysia bahkan Indonesia juga sempat memanggilnya dengan sebutan pangeran. Lalu bagaimana sikap Jordi menghadapi hal ini? Rupanya ex penggawa Swansea City itu biasa-biasa saja menghadapi hal tersebut. Jordi mengaku mendapatkan cerita tentang darah raja yang mengalir dalam tubuhnya dari sang nenek. Namun dia menyatakan darah raja di Indonesia tak bisa disamakan dengan Inggris dan Spanyol. Dia bahkan tidak tahu fungsi dari darah raja yang dimilikinya. Ya, jangan bandingkan saya dengan pangeran dan raja di Spanyol atau Inggris. Saya benar-benar tidak tahu fungsinya apa dari itu semua. Namun itu akan selalu membantu orang-orang dengan cara tertentu, ujar Jordi Amat. Terlepas dari berfungsi atau tidaknya darah raja yang dimilikinya, dia tetap mengagumi Indonesia. Dia mengaku Indonesia adalah negara yang indah dengan banyak pulau dan gunung berapi.
Ya, orang-orang Indonesia punya banyak pulau indah, gunung berapi yang masih aktif, dan air laut yang jernih. Selain itu, orang-orang Indonesia juga begitu gila terhadap sepak bola. Di sini sepak bola sudah seperti agama, kata pemain Johor Darul Ta'zim tersebut. Selepas melakukan proses naturalisasi pada November 2022 lalu, Jordi langsung menjadi andalan timnas Indonesia. Performanya di beberapa ajang juga lumayan mengilap, seperti di FIFA Matchday dan Piala AFF 2022. Pesona Jordi tak cuma di timnas, bersama Johor Darul Ta'zim, ex penggawa Real Betis ini juga jadi andalan di lini pertahanan. Sejauh ini dia sudah tampil sebanyak 10 kali bersama JDT di semua ajang. Sintayong tak akan pergi dari timnas Indonesia, efek Thailand perpanjang masa bakti Alexander Polking. Ya, rumor tergusurnya Sintayong oleh Alexander Polking kini terjawab sudah. Pasalnya Polking mendapat perpanjangan kontrak dengan timnas Thailand selama 3 bulan. Artinya Sintayong yang merupakan pelatih asal Korea Selatan tersebut masih bersama timnas Indonesia. Posisi pelatih kepala timnas Indonesia sempat banyak dirumorkan tergusur. Sintayong kerap menjadi sasaran berita miring terkait suksesor juru taktik. Salah satu kandidat yang dirumorkan menjadi penggantinya ialah Alexander Polking. Namun tampaknya isu tersebut kini sudah kadaluarsa. Dilansir dari media Thailand, timnas Thailand telah memperpanjang jasa pelatih andalannya itu. Masa bakti Polking akan bertahan hingga Maret 2024 mendatang. Dengan demikian, Alexander Polking tetap berada di pinggir lapangan saat Thailand berlaga di Piala Asia 2023. Kontrak pelatih berpaspor Brasil harusnya akan kadaluarsa pada Desember 2023 setelah Piala Asia diundur hingga awal tahun 2024, maka kontraknya mengalami penyesuaian. Prestasi Polking bersama skuad Gajah Perang tidak main-main. Pelatih berumur 47 tahun telah mempersembahkan 2 trofi Piala AFF. Thailand mampu mendominasi partai final saat berjumpa dengan timnas Indonesia dan Vietnam. Mungkin alasan tersebut yang membuat Federasi Thailand memperpanjang jasanya. Selain dari Piala Asia, Polking akan mendampingi beberapa agenda resmi timnas Thailand. Pemain kesayangan Sintayong, Pratama Arhan, dilirik oleh klub asal Thailand. Ya, pemain tim nasional Indonesia Pratama Arhan dikabarkan dilirik oleh klub Thailand Muangthong United. Mendengar isu tersebut, respon Pratama Arhan mengaku tidak tahu mengenai rumor tersebut. Arhan pun mengatakan jikalau memang ada penawaran maka dirinya dan agen yang menanganinya akan membahasnya. Namun sejauh ini belum ada pembicaraan itu dan Arhan pun tak terlalu mau memikirkan hal tersebut. Karena saat ini yang terpenting baginya adalah fokus bersama timnas Indonesia U22 untuk menghadapi SEA Games 2023 di Kamboja. Ya, kurang tahu juga sih soal rumor ketertarikan Muangthong United. Saya kan ada agensi, saya harus diskusi juga, kata Pratama Arhan. Sementara untuk masa depannya di Tokyo Verde, Pratama Arhan tidak ingin ambil pusing. Satu hal yang pasti, dia saat ini hanya ingin fokus bersama timnas Indonesia U22 mewujudkan target medali emas di SEA Games 2023. Ya, lihat saja ke depan perkembangannya bagaimana. Saya masih fokus ke SEA Games 2023 Kamboja, ujarnya. Seperti diketahui saat ini Pratama Arhan masih bermain untuk klub Liga 2 Jepang yakni Tokyo Verde. Jika menilik laman Transfermarkt, mantan pemain PSIS Semarang itu masih terikat kontrak hingga akhir Januari 2024. Selama bergabung dengan Tokyo Verde sejak 2022, Arhan sangat minim mendapat menit bermain. Bahkan dirinya hanya mencatatkan 1 penampilan saja bersama tim berjuluk Verde tersebut. Minimnya menit bermain di Tokyo Verde memang cukup disayangkan karena kualitas yang dimilikinya sebetulnya tidak buruk. Buktinya Arhan masih menjadi langganan timnas dan saat ini masuk dalam skuad timnas Indonesia U22 saat tampil di SEA Games 2023 Kamboja. SEA Games 2023 akan berlangsung pada 5-17 Mei. Namun cabang sepak bola mulai bertanding pada 29 April.